Beberapa tahun terakhir, etnis Uighur, salah satu etnis minoritas di Tiongkok, menjadi pusat perhatian dunia karena mendapatkan perlakuan diskriminatif. Bahkan, berbagai kesaksian menunjukkan bahwa etnis ini mengalami tindakan kekerasan dan penangkapan oleh pemerintah Tiongkok. Sama halnya dengan etnis Rohingya di Myanmar yang mendapat diskriminasi oleh negaranya. Etnis Uighur merupakan etnis minoritas yang mendiami wilayah provinsi Xinjiang, Cina. Untuk diketahui, Tiongkok mempunyai banyak etnis, di antaranya terdapat beberapa etnis Muslim. Namun, perlakuan yang mereka terima sangat bertolak belakang, di mana etnis Muslim lainnya seperti Hui diterima dengan baik. Sementara etnis Uighur mengalami pembatasan aktivitas oleh pemerintah Tiongkok. Dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang dialami warga etnis Uighur menjadi sorotan dunia. Nasib kelompok ini pun tidak luput dari perhatian Dewan HAM PBB. Lantas, seperti apa sejarah dan kehidupan etnis Uighur di Cina? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir, tentunya hanya di Fakta Fantastis. Seperti biasa, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan info menarik lainnya. Sejarah suku Uighur. Nama Uighur pertama kali muncul dalam prasasti Orkhon Choktuk berbahasa Uighur kuno. Nama Uighur terdapat dalam sebuah naskah pada abad pertengahan serta dalam manuskrip Arab Persia. Etnis ini merupakan keturunan Turki yang mendiami wilayah Asia Tengah. Wilayah Uighur ini sangat strategis karena terletak di jalur perdagangan dunia antara timur dan barat yang menggabungkan peradaban Yunani Romawi dengan budaya Buddha India dan tradisi Asia Tengah dan Timur. Uighur sendiri menyebut diri mereka sebagai Uighuristan, Turkestan Timur atau Turkestan Cina. Pada abad ke-8 Masehi, Raja pertama Uighur mendirikan kekaisaran bernama Kekhanan Uighur dan menguasai ujung timur jalur sutra. Letaknya yang strategis menjadikan Kekhanan Uighur incaran kekaisaran di sekitarnya seperti Kekaisaran Mongol dan dinasti Qing Cina. Setelah diduduki oleh kekaisaran besar, perbedaan pemerintahan pun mempengaruhi kebudayaan etnis ini. Namun, kebudayaan Islam dan simbol-simbol huruf Arab tidak bisa dihilangkan dari etnis ini. Penduduk dan wilayah etnis Uighur. Uighur adalah suku minoritas Muslim di wilayah Xinjiang, terletak di ujung barat Laut Cina. 45% dari populasi wilayah itu merupakan etnis Uighur. Uighur sendiri memiliki arti persatuan atau persekutuan, dan Xinjiang sendiri artinya adalah perbatasan baru. Secara administratif, mereka masuk dalam wilayah cakupan Republik Cina, meskipun mereka mempunyai kultur yang berbeda. Menurut catatan resmi Tiongkok, ada sekitar 12 juta etnis Uighur yang mewakili hampir setengah dari populasi Xinjiang. Selain berada di kawasan Tiongkok, etnis ini juga tersebar dalam jumlah kecil di Kazakhstan, Kirgistan, dan Uzbekistan. Wilayah otonom Uighur Xinjiang, Tiongkok atau Shuar terdiri dari hampir
1/6 wilayah Tiongkok dan merupakan tanah subur dengan luas 1,6 juta kilometer persegi. Xinjiang pun menjadi provinsi terbesar di Cina. Sebagian besar wilayah Xinjiang adalah gurun pasir, padang rumput, danau, hutan, dan perbukitan. Xinjiang berada di kaki gunung Tian Shan yang membelah Asia Tengah. Xinjiang berbatasan dengan 8 negara, yaitu Rusia, Mongolia, Kazakhstan, Kirgistan, Tajikistan, Afghanistan, Pakistan, dan India. Kawasan Xinjiang menyimpan kekayaan sumber daya alam berupa gas alam dan objek wisata yang sangat indah. Namun perekonomian di wilayah Uighur sebagian besar bergerak di bidang pertanian seperti gandum, jagung, dan kapas sebagai tanaman industri. Selain itu, Uighur juga bergerak di bidang perdagangan dengan kota-kota seperti Kashgar yang sudah dikenal saat adanya jalur sutra. Suku Uighur sejatinya berbeda ras dengan Cina Han. Dari fisik, suku Uighur tidak identik sama sekali dengan orang Cina kebanyakan. Orang-orang Uighur juga tidak begitu dekat dengan budaya Cina. Masalah agama juga demikian. Suku Uighur mayoritas memeluk Islam, berbeda dengan warga Tiongkok kebanyakan. Orang-orang Uighur justru memiliki paras Kaukasian, campuran antara Eropa, Timur Tengah, dan Asia Timur. Bahkan beberapa di antara penduduk Uighur lahir dengan mata yang coklat kehijauan serta rambut pirang. Tak hanya itu, para penduduk Uighur juga sebetulnya tidak fasih berbahasa Cina. Mereka justru berbicara bahasa Uighur yang merupakan rumpun bahasa Turki. Cikal bakal konflik. Pada abad ke-19, wilayah Uighur berada di bawah kendali Beijing dan kemudian secara resmi ditetapkan sebagai Provinsi Xinjiang. Uighur pun menjadi kelompok etnis dominan di wilayah tersebut. Lalu, Cina mengklaim wilayah Uighur merupakan warisan sejarahnya. Oleh karena itu, tidak dapat dipisahkan dari negara Cina. Namun, orang Uighur percaya klaim Cina tidak berdasar dan sengaja menginterpretasikan sejarah secara salah untuk kepentingan ekspansi wilayahnya. Pada tahun 1949, sempat ada deklarasi berdirinya sebuah negara Turkistan Timur. Tetapi kemerdekaan itu berumur pendek hingga Cina mendirikan daerah otonomi Xinjiang Uighur. Kelompok etnis mayoritas negara atau disebut etnis Han didorong untuk pindah ke provinsi tersebut, sehingga dari waktu ke waktu etnis Han tumbuh dan menyaingi Uighur. Di tahun yang sama, protes besar-besaran pun terjadi atas klaim Cina tersebut. Hingga akhirnya pada tahun 1955, pemimpin Tiongkok kala itu, Mao Zedong yang beraliran komunis revolusioner berhasil menyatukan Uighur dan Xinjiang menjadi bagian dari Cina. Maka tak heran para penduduk Uighur memiliki identitas kewarganegaraan Cina. Sejak saat itu, warga Uighur disebut sebagai pemberontak oleh pemerintah Tiongkok dan pemerintah lebih mengutamakan etnis Han dalam segala bidang dibandingkan etnis Uighur. Setelah Republik Rakyat Cina berdiri pada 1 Oktober 1949, umat Muslim masih bisa menikmati kebebasan agama. Namun, dengan adanya revolusi kebudayaan yang digerakkan Mao Zedong yang semakin kuat terjadi pada tahun 1966 hingga 1969. Hak Muslim dirampas, masjid-masjid dirusak, salinan Al-Quran dihancurkan, Muslim dilarang menunaikan ibadah haji,
dan banyak larangan lainnya. Menurut Mo Zedong, etnis dan agama dinilai sebagai penghambat kemajuan dan kebiasaan yang terbelakang. Dengan mempercayai Tuhan, maka keyakinan atau pedoman ideologinya akan tergantikan atau ditinggalkan. Pada September 2001, terjadi peristiwa besar di Amerika Serikat, di mana kelompok Al-Qaeda, kelompok Islam garis keras, dituduh menyerang gedung WTC dan Pentagon di negara adik kuasa tersebut. Tiongkok pun ikut menuduh separatis Uighur merupakan bagian dari Al-Qaeda dan diklaim mendapatkan pelatihan di Afghanistan. Lebih dari 20 orang Uighur ditangkap tentara Amerika setelah invasi tahun 2001 ke Afghanistan. Mereka dipenjara dalam waktu yang lama di Guantanamo Bay tanpa proses peradilan. Sebagian besar dari mereka dipindahkan ke berbagai tempat. Selain itu, bahasa Uighur yang tertulis dalam alfabet Arab juga mulai dihilangkan dari pendidikan tinggi. Etnis ini juga sering ditolak ketika bepergian keluar dari Xinjiang, bahkan ke wilayah lain di Tiongkok. Pada tahun 2009, muncul benturan antara etnis Uighur dan etnis Han. Hampir 200 orang, mayoritasnya adalah etnis Han, terbunuh dan sekitar 1.700 orang terluka. Pihak berwenang Tiongkok pun kemudian mengatasi masalah ini dengan menindak warga Uighur yang dicurigai sebagai pembangkang. Penindakan itu dilakukan dengan cara menembak dan memenjarakan mereka. Kemudian, Tiongkok memutuskan menindak Uighur secara lebih sistematis. Pemerintah pun membuat camp, memasang kamera, pos pemeriksaan dan patroli yang menjadi tempat tinggal warga Uighur. Pada Agustus 2018, PBB mendapat laporan tentang penahanan 1 juta jiwa warga Uighur dan kelompok Muslim lainnya di Xinjiang. Selama ditahan, kaum Uighur menjalani program pendidikan ulang atau camp indoktrinasi politik yang diduga di dalamnya terdapat upaya pelunturan keyakinan yang dianut warga Uighur. Namun, tudingan ini selalu dibantah oleh pejabat Cina. Departemen Luar Negeri Amerika pun mengatakan bahwa di dalam camp etnis Uighur disiksa bahkan dijadikan eksperimen medis. Tetapi Tiongkok tetap menyangkal tindakan tersebut. Bahkan Tiongkok telah mengambil langkah-langkah untuk menghilangkan unsur budaya Uighur. Tiongkok membuat program berpasangan dan menjadi keluarga, di mana lelaki Tiongkok tinggal bersama perempuan Uighur dan mendiskusikan mengenai ideologi Partai Komunis selama mereka tinggal. Sedangkan suami mereka dikirim ke kamp untuk mendapatkan pendidikan. Salah seorang aktivis Uighur yang berada di Amerika Serikat mengatakan bahwa saat ini keluarganya ditahan oleh pemerintah Cina. Ia juga mengatakan program berpasangan dan menjadi keluarga merupakan program pemerkosaan massal. Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa perlakuan Tiongkok terhadap Muslim Uighur berupa tindakan genosida serta usaha pembersihan etnis secara sistematis. Pada Januari 2022, seorang perempuan Uighur juga dikabarkan ditangkap karena mengajarkan agama Islam dan menyimpan salinan Al-Quran. Perempuan tersebut, Hasiet Ahmed, kemudian dijatuhi hukuman 14 tahun penjara. Oke, itu tadi ulasan tentang etnis Uighur yang selalu mendapat himpitan pemerintah Tiongkok. Bagaimana menurut kamu atas tindakan yang dilakukan negara tirai bambu itu? Komen di kolom komentar ya.